Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami. Di video ini kita akan melanjutkan materi mengenai determinan dan inverse matrix untuk ordo 3x3. Yang pertama, determinan matriks ordo 3x3. Misalkan matriks A adalah A, B, C, dan seterusnya. Ini adalah matriks ordo 3x3, maka cara menentukan determinan salah satunya bisa menggunakan cara Sarus. Yaitu kita tulis ulang matriksnya, kemudian kolom pertama dengan kolom kedua kita tulis di sampingnya. Ingat ya, kolom pertama dan kolom kedua kita tuliskan di sampingnya. Nah, setelah itu kita kalikan A kali E kali I. Berarti A, E, I. Kemudian yang ini kita tambah B kali F kali G. Berarti ditambah B, F, G. Kemudian kalikan lagi dengan C, D, H. Jadi ditambah C, D, H. Kemudian dari sini C, E, G kemudian dikali dengan negatif ya. Hasilnya kalikan dengan negatif. Gitu aja. C kali E kali G berarti C, E, G kalikan dengan negatif. Berarti negatif C, E, G. Kemudian A, F, H kalikan juga dengan negatif. Berarti negatif A, F, H. Kemudian B, D, I. Sama kalikan juga dengan negatif. Jadi dikurang B, D, I. Nah seperti ini. Ya. Atau bisa ditulis AEI ditambah BFG ditambah CDH dikurang dalam kurung CEG tambah AFH tambah BDI. Sama saja. Contoh. Diketahui matriks A yang ini dan matriks B yang ini. Hitunglah determinan A dan determinan B. Kita hitung satu-satu untuk determinan A dulu. Tadi langkah pertama kita tulis ulang. Kolom pertama dan kolom kedua kita tulis di sampingnya. Gitu. Kemudian kita kalikan. Dari sini 2 kali 1 kali 1. Kemudian ditambah negatif 1 kali 1 kali negatif 1. Ditambah 3 kali negatif 2 kali negatif 2. Gitu ya. Dikurang dari sini. 3 kali 1 kali negatif 1. Dikurang 2 kali 1 kali negatif 2. Dikurang negatif 1 kali negatif 2 kali 1. Gitu. Tinggal dihitung 2 kali 1 kali 1 berarti 2. Kemudian ini negatif 1 kali 1 kali negatif 1 berarti 1. 3 kali negatif 2 kali negatif 2 berarti 12. Nah ini 3 kali 1 kali negatif 1 berarti negatif 3 maka ditambah. Kemudian ini 2 kali 1 kali negatif 2 negatif 4 berarti ditambah. Kemudian ini negatif 1 kali negatif 2. 2 kali 1 berarti dikurang 2. Tinggal hitung hasilnya 20. Coba sekarang teman-teman cek yang bagian B-nya. Silakan kerjakan dulu di pause, kemudian kerjakan. Kalau teman-teman udah ngerjain, coba bandingkan dengan jawaban yang ada di sini. Berarti kita tulis ulang, kemudian kolom pertama dan kolom kedua kita tulis di sini. Kita mulai dari sini, negatif 1 kali 5 kali 1. Berarti negatif 5, langsung ya. Kemudian 2 kali negatif 1 kali negatif 2 berarti ditambah 4. Kemudian 3 kali 4 kali 0 berarti ditambah 0. Kemudian dikurang 3 kali 5, 15 kali negatif 2 berarti negatif 30. Dikurang negatif berarti ditambah. Kemudian negatif 1 kali negatif 1, 1 kali 0, 0. Ya terserah ini mau dikurang mau ditambah sama aja. Tapi dikurang aja biar sesuai konsep. Kemudian 2 kali 4, 8. Dikali 1 berarti 8. Nah ini berarti dikurang 8. Ya, kemudian hitung hasilnya 21. Oke, kalau jawaban teman-teman udah sama, berarti teman-teman sudah paham. Ini cara untuk menghitung determinan matriks ordo 3x3. Kita lanjutkan. Karena setelah ini kita akan membahas inverse. Nah, di mana untuk menentukan inverse salah satunya teman-teman harus tahu cara menentukan minor elemen matriks ordo 3x3. Misalkan matriks A seperti ini, ditanya minor. Ya. Minor itu dinotasikan dengan M. Caranya gini, untuk M11, M baris ke-1, kolom ke-1. Baris ke-1, kolom ke-1, teman-teman coret. Nah, baris ke-1, kolom ke-1-nya coret. Kemudian cari nilai determinan dari ini yang tidak dicoret. Jadi kita tulis nih 1, 1, negatif 2, 1. Udah, cari determinannya 1 kali 1 gitu kan.
Berarti 1 dikurang 1 kali negatif 2, maka ditambah. 1 tambah 2, 3. Nah, ini adalah M11. Cara menentukan M11 seperti ini. Kemudian M12. Nah, kalau M12 berarti baris ke-1, kolom kedua. Nah, kolom yang ini kita ganti dengan kolom yang kedua. Yang kolom kedua yang kita coret. Sehingga angka-angkanya ini. Negatif 2, negatif 1, 1, 1. Tulis di sini. Sama, cari juga nilai determinannya. Berarti negatif 2 kali 1, negatif 2 ditambah 1 gitu ya. Maka negatif 1. M13 berarti kita ganti yang kita coret adalah kolom ketiga. Yang ini. Sehingga angkanya negatif 2, 1, negatif 1, negatif 2. Kalikan negatif 2 kali berarti 4 ditambah 1, 5. Gitu ya. M21. Nah, kalau M21 berarti kita ganti dulu. M21. Yang kita coret itu baris kedua. Kolom ke-1, ini baris kedua. Ini kolom ke-1 gitu. Maka yang kita tulis yang ini negatif 1, 3, negatif 2, 1. Cari determinannya, ketemu 5. Dan seterusnya ya. Berarti ini sampai M33. Oke. Karena ini ada 9 kan. Nah, berarti coba teman-teman cari dulu ya. Cari dulu seperti ini. Ini sudah diberikan jawabannya. M22 sekalian cek kalau ada kesalahan perhitungan. Bisa teman-teman kasih tahu di kolom komentar. M22-nya 5, M23-nya negatif 5, M31-nya negatif 4, M32-nya 8, M33 0. Coba hitung ya. Nah, kalau ditanya minor ya berarti tinggal kita masukkan 1-1. M11 berarti di sini posisinya kan. Baris ke-1, kolom ke-1 kita tulis di sini. Baris ke-1, kolom kedua berarti di sini. Baris ke-1, kolom ketiga di sini. Dan seterusnya. Ini yang disebut dengan minor elemen matriks ordo 3x3. Kemudian selain minor, teman-teman juga harus tahu kofaktor. Nah, kalau teman-teman sudah menghitung minor, untuk kofaktor ini tinggal kita kalikan dengan tanda ini. Jadi ini ada positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Selang-seling ya. Angka-angkanya tetap, tapi tandanya. Contoh nih, ini 3 kan. Kalau positif nggak akan berubah ya. Yang positif udah pasti sama. Ini untuk kofaktornya, berarti kan yang positif tetap tuh. Yang negatif nih. Kalau di sininya negatif, berarti sini jadi positif. Gitu. Kemudian ini pasti sama. Nah, yang negatif yang harus diperhatikan ya. Tuh di sini 5 berarti kita kasih negatif. Ini yang positif tetap sama. Kemudian ini berarti jadi positif. Pokoknya selang-seling aja deh. Ini kan positif, negatif, berarti ini ubah. Positif tetap, negatif ini ubah. Positif tetap, ini negatif tuh diubah. Positif tetap, negatif diubah. Gitu ya. Kalau 0 kan nggak ada positif, nggak ada negatif. Jadi kalau 0 nggak usah ditulis tanda positif negatifnya. Oke? Jelas sampai sini ya? Jadi cara menentukan kofaktor seperti ini. Kemudian adjoin untuk matriks ordo 3x3 itu adalah transpos dari kofaktor. Jadi kita sudah menentukan kofaktor nih. Kalau kita transposkan, ya kan, 3, 1, 5 jadi kolom pertama, tuh, baris kedua jadi kolom kedua, baris ketiga jadi kolom ketiga, ini disebut dengan adjoin dari matriks ordo 3x3. Sampai sini berarti teman-teman sudah mempelajari cara menentukan adjoin untuk matriks ordo 3x3. Sehingga kebutuhan untuk menentukan inverse dari suatu matriks sudah teman-teman kuasai. Pertama, memahami determinan sudah. Karena kan rumus inverse itu 1 per determinan. Yang keduanya adjoin. Karena kan dikalikan dengan adjoin. Nah, cara mencari adjoinnya seperti ini. Langkahnya seperti ini. Kalau ditulis detail, jadi panjang. Tapi kalau teman-teman sudah memahami cara-caranya, maka tinggal dihitung. Prosesnya tidak perlu dicatat, kan bisa. Gitu. Contoh. Untuk inverse matriks ordo 3x3. Rumusnya sama ya, tetapi yang beda itu cara pengerjaannya. Kalau determinan ordo 2x2 ada di video sebelumnya, adjoin juga ada di video sebelumnya. Nah, untuk determinan yang ordo 3x3 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh, diketahui matriks A negatif 8, 10, 4 dan seterusnya, tentukan inverse dari matriks A. Berarti yang pertama yang harus kita lakukan adalah cari determinannya dulu. Ya, determinan A, tadi caranya tulis ulang.
Kolom pertama dan kolom kedua kita tuliskan di sampingnya. Gitu ya. Kemudian kalikan negatif 8 kali 1 kali negatif 1 berarti 8. Ditambah 10 kali 2, 20 kali 4, 80. Ditambah 4 kali negatif 5, negatif 20. Kali 5 berarti negatif 100, maka dikurang 100. Kemudian 4 kali 1, 4 kali 4, 16. Ini dikurang ya, dikurang 16. Kemudian ini negatif 8 kali 2, negatif 16. Kali 5 berarti negatif 80. Nah, karena dikurang negatif berarti ditambah 80. Kemudian 10 kali negatif 5, negatif 50 kali negatif 1, berarti negatif 50, dikurang berarti ya, dikurang 50 gitu. Tinggal hitung hasilnya 2. Ini untuk determinannya. Sekarang kita hitung adjoinnya. Nah, cara menentukan adjoin tadi kan dengan mencari apa tuh minor dulu gitu kan prosesnya ya. 1, 1 nih. Kemudian 1 kali negatif 1, negatif 1 dikurang 2 kali 5, 10. Berarti negatif 11. Nah, maka C11 juga negatif 11. Kenapa? Karena C11 kan dikalikan dengan positif. Ingat ya langkah-langkah yang tadi. Kalau teman-teman lupa lagi, coba dilihat lagi penjelasan sebelumnya. Karena ini kita tulis langsung ke C11. Kemudian C12. C12 berarti baris ke-1, kolom kedua yang kita coret. Oke, mohon maaf. Nah, baris ke-1 kolom kedua yang ini, gitu kan? Nah, sekarang hitung negatif 5 kali negatif 1 berarti 5 dikurang 2 kali 4 8 berarti 5 dikurang 8 negatif 3. Itu untuk M12. Sedangkan untuk C12-nya berarti kita kalikan dengan negatif gitu ya. Maka jadi 3. Gitu, paham ya teman-teman ya? Silakan teman-teman hitung sendiri. Di sini sudah diberikan perhitungannya. Silakan dicek. Ya. Nah, maka kofaktornya tinggal tuliskan. Negatif 11, 3, negatif 29, 30, dan seterusnya. Kalau ditanya adjoin berarti tinggal ditransposkan. Nih kita transposkan. Sehingga A inverse sama dengan 1/2. Karena tadi determinannya 2. Kita kalikan dengan adjoin. Berarti transpos ini. Nah ini negatif 11, 3, negatif 29 kita tulis ke bawah. 30, negatif 8, 80 kita tulis ke bawah. 16, negatif 4, 42 kita tulis ke bawah. Gitu ya. Kalikan berarti ini negatif 11/2. 30 bagi 1/2 kali 30 berarti 15, 8, dan seterusnya. Perhitungannya seperti ini. Kalau ternyata tidak ada jawaban ini, maka ubah ke dalam pecahan campuran. Bisa ya? Oke, jadi sampai sini dulu teman-teman. Di video ini berarti teman-teman sudah mempelajari konsepnya, baik itu determinan dan inverse matriks ordo 2x2 ataupun ordo 3x3. Maka di video berikutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat dari determinan dan inverse matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3 itu sendiri ya. Sesuai KD-nya menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Oke, sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.